Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Teacher Lucy. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran ketiga dan keempat. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara pertama kawin yang disebut dengan generatif, kedua tidak kawin atau vegetatif. Tumbuhan yang berkembang biakannya dengan cara kawin atau generatif adalah dengan menanam bijinya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif adalah mangga, rambutan, durian, dan banyak lagi ya. Semua tumbuhan yang mempunyai biji itu perkembangbiakannya dengan cara generatif. Tumbuhan yang perkembangbiakannya tidak kawin atau vegetatif adalah perkembangbiakannya dengan tidak menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami spora, contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Vegetatif alami tunas, contohnya adalah pisang, tebu, dan juga bambu. Vegetatif buatan mencangkok. Kalian masih ingat ya pembelajaran yang lalu tentang cara mencangkok? Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Vegetatif buatan dengan stek. Contoh tumbuhan yang dapat di-stek adalah singkong. Stek adalah metode pemerbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tanaman itu sendiri, yaitu akar, daun, atau batang. Contoh stek batang di sini adalah batang dipotong, kemudian hasil potongannya ditancapkan ke tanah. Setelah beberapa hari, tancapan batang tadi akan muncul daun-daun muda. Bunga ternyata juga bisa dijadikan simbol atau ciri khas suatu negara. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contohnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Di Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu melati putih, anggrek bulan, dan bunga rafflesia. Sebutan untuk bunga Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut puspa pesona, dan bunga rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka. Anak-anak, di dunia ini terdapat beragam jenis bunga dan bentuk bunga, yang mana bentuk bunga tersebut dapat dijadikan pola untuk membuat karya seni dengan menggunakan teknik potong. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Nah, kali ini kalian akan mewarnai gambar menggunakan kertas yang dipotong-potong. Teknik potong itu ada 2 cara loh. Yang pertama dengan cara menggunting. Kemudian dengan cara merobek kertas menjadi potongan-potongan yang kecil. Untuk selanjutnya, kita akan membuat karya dengan menggunakan teknik potong seperti yang ada pada buku paket tema kalian halaman 163. Jadi nanti kalian buka buku tema kalian halaman 163. Bahan yang harus kalian siapkan adalah
gunting. Tapi kalau nggak ada gunting juga nggak apa-apa, tidak pakai gunting ya. Kertas warna-warni, itu kertas origami atau kertas apa saja ya, dan lem. Adapun cara pembuatannya sama dengan video berikut ini. Kalian garis-garis kertas warna kalian lebih kurang dengan ukuran 1 cm. Setelah itu, kertas warna kalian gunting-gunting sesuai dengan garis-garis yang telah kalian buat tadi. Setelah itu, kalian gunting-gunting kecil-kecil kertas tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini digunting kecil-kecil. Gambar kalian harus diberi lem dulu, dan diberi lem hanya sebagian supaya lemnya tidak cepat kering. Dan kemudian kalian tempelkan potongan-potongan kertas tadi sesuai dengan gambar. Jadi ditempel harus rapi supaya hasilnya bagus. Untuk warna, kalian boleh pilih sendiri. Mau menempel dengan warna merah atau warna kuning ya. Tada, jadi deh. Nah, setelah kita belajar membuat karya seni dengan menggunakan teknik potong, untuk selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal pembagian berikut ini dengan cara pistol. Nah, dengan cara pistol ya anak-anak ya. Contoh soal diambil dari buku paket kalian halaman 165. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vasnya. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Jadi di sini Siti akan membagi 484 tangkai bunga anggrek dan disimpan dalam 4 buah vas bunga. Kita lihat di sini 484 dibagi 4. Ingat ya, cara menggunakan pembagian dengan cara pistol. Pertama-tama yang kalian buat pistolnya terlebih dahulu. Nah, ini pistolnya anak-anak ya. Kemudian kalian masukkan bilangan yang dibagi dalam pistol, yaitu 484. Kemudian pembaginya kita letakkan di luar pistol, yaitu angka 4. Pertama-tama kita pilih dulu angka 4 pada bilangan yang dibagi. Angka 4 ini yang di dalam pistol akan dibagi dengan angka 4 yang di luar pistol. Berarti 4 dibagi 4. Berapa ya? 4 dibagi 4. Kalau bilangan itu dibagi dengan bilangan yang sama, itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, 1 ini kita letakkan di atas pistol. Nah, sekarang kita akan kalikan ya angka 1.
kita kalikan dengan angka 4. Karena ke bawah, kita kalikan dengan angka 4. 1 dikali 4 berarti adalah 4. Lalu kita tuliskan di bawah angka 4. Kemudian kita kurangkan. 4 dikurang 4 adalah hasilnya 0. Kemudian kita turunkan angka 8. Nah, 0 ya, angka 0 ini tidak usah dianggap ya. Sekarang yang kita bagi adalah angka 8 dibagi dengan 4. Berapa ya 8 dibagi 4? Kita cari tahu dulu di coretan sebelah sini. 8 dibagi 4. Ingat ya, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Untuk mencari tahu, kalian tidak perlu menggunakan pengurangan berulang. Cukup belajar tentang perkalian anak-anak. Jadi, titik-titik dikali 4 itu sama dengan berapa? Ya, jadi titik-titik dikali 4 itu sama dengan 8 ya. Di sini karena dia cari angka 8, kita coba dulu dengan angka 1. 1 dikali 4 itu 4, bukan 1 dikali 4 8 ya, salah. Nah, berarti bukan angka 1. Kita coba dengan angka 2. 2 dikali 4 berapa ya? Ternyata 2 dikali 4 itu 8. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, 2-nya ini kita tulis di atas pistol. Berarti di samping angka 1. Nah, sekarang angka 2 yang kita dapat ini kita turunkan dikali dengan 4. 2 dikali 4. Nah, kita sudah dapat ya di sini 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, 8-nya kita tulis di bawah angka 8. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Lalu kita masih punya angka 4 berikutnya ya. Kemudian angka 4 kita turunkan. Nah, kemudian kita bagi angka 4 dibagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 di sini kita sudah tahu adalah hasilnya 1. Kemudian angka 1 kita letakkan di atas pistol di samping angka 2. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kita kurangkan lagi. 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Jadi 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121. Jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 dan 2, tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan biji dan tunas. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jadi umbi itu ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada juga umbi akar. Nah, tumbuhan apa saja ya yang dapat berkembang biak dengan umbi? Yuk kita simak gambar berikut ini. Ini adalah contoh daripada umbi batang, yaitu kentang dan juga ubi jalar. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah dan bunga bakung. Umbi akar contohnya adalah wortel dan juga singkong. Nah anak-anak, setelah kalian melihat umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis tadi, maka kalian akan bisa menemukan apa persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Mari kita simak tabel berikut ini. Persamaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama, sama-sama terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian perbedaannya, kalau umbi batang
terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau umbi akar, terbentuk dari akar yang mengembang. Sementara umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun tumpuk. Kemudian umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Kalau umbi akar, tumbuh tunasnya pada bagian umbi akar. Pada umbi lapis, tumbuh tunasnya pada bagian pangkal daun. Kemudian perbedaan selanjutnya, umbi batang memiliki akar tunggang, sementara umbi akar memiliki akar serabut. Umbi lapis memiliki akar serabut. Untuk mengetahui tahapan perkembangbiakan bawang merah, maka kita dapat lihat melalui gambar berikut ini. Di sini sudah kita lihat tahapan perkembangbiakan bawang merah. Jadi, bibit bawang merah ditanam di tanah. Kemudian akan tumbuh tunas pada sela-sela umbi lapis. Makin lama, lapisan bawang merah semakin banyak daunnya. Dan akhirnya, tanaman bawang merah berkembang dan menghasilkan umbi lapis yang baru. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut, lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Cara menanam dengan cara ini disebut dengan stek. Kita sudah pelajari ya dari awal pembelajaran ini. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Oke, di sini kita bisa lihat berbagai jenis umbi-umbian. Jadi umbi-umbian ini dapat diolah menjadi berbagai makanan. Di sini kita lihat adalah kentang. Kentang bisa diolah menjadi keripik kentang. Kemudian singkong dapat diolah menjadi keripik singkong. Dan ubi jalar bisa diolah dengan cara direbus. Kita juga bisa masih membuat makanan dari umbi-umbian dengan berbagai macam makanan lainnya. Nah, ini adalah makanan tradisional. Siapa yang tahu ya? Ini makanan apa namanya? Ini namanya adalah getuk atau dikenal dengan getuk lindri. Ya, kita lihat ini adalah makanan tradisional yang namanya getuk lindri. Getuk merupakan makanan yang berasal dari singkong. Proses pembuatan getuk ini memerlukan waktu, sehingga dalam pembuatannya kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian, dengan mama, atau dengan anggota keluarga lainnya. Kerjasama tidak hanya dalam membuat getuk atau makanan lainnya ya anak-anak. Kerjasama dapat kalian lakukan dalam kegiatan apa saja, karena bekerja sama membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan pekerjaan jadi cepat selesai. Kerjasama dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Contoh kerjasama di sekolah adalah kerjasama membersihkan sekolah atau membersihkan kelas. Jadi, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi perlu kamu ingat ya, kerjasama yang tidak boleh kamu lakukan adalah mengerjakan ulangan atau ujian ya. Namun, jika ada PR dan tugas dari teacher, kamu dapat mengerjakan bersama-sama dengan temanmu. Jadi kalau sedang ulangan atau ujian, kalian harus sendiri mengerjakannya. Oke. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Teacher harap semua anak-anak dapat memahami. Semangat terus belajar dari rumah. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan rajin-rajinlah mencuci tangan setelah selesai melakukan segala aktivitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.